Bismillah. Nyetrum ya? Oh ya, monggo. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Temanya malam hari ini kita akan membahas yang horor-horor nih. Bagaimana proses roh mulai meninggalkan jasad ibu dan bapak. Terakhir ini Boyolali, Masjid Pak Azam. Ya, terakhir di bulan Agustus membahas 7 penyesalan penghuni neraka. Udah. September kemarin itu 3 cara merubah akhlak ya, akhlak bangsa Arab. Kemudian ini bulan baru, bulan Oktober ya, Oktober kita akan membahas masalah roh meninggalkan jasad. Gara-gara materi ini saya juga banyak mengambil hikmah. Salah satunya ya makin semangat lah untuk beramal soleh. Nah ibu dan bapak, materi ini sebenarnya panjang. Ada 6 perkara yang harus dilakukan ketika orang sakaratul maut atau sakit berat. Kemudian bagaimana kondisi roh meninggalkan jasad. Kemudian dibagi lagi 13 ciri-ciri meninggal husnul khotimah. Kemudian dibagi lagi 4 penyebab orang itu meninggal su'ul khotimah. Panjang nanti materinya. Nah untuk sesi pertama ini kita akan membahas bagaimana roh itu meninggalkan jasad kita, ibu dan bapak. Dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, aksiru, perbanyaklah oleh kalian min dzikri, untuk mengingat hadimil ladat, perkara yang bisa menghancurkan berbagai kenikmatan yang panjenengan miliki. Nikmat sehat, waktu, muda, harta, tahta, keluarga, itu akan hilang semua apabila satu perkara ini datang, yaitu kematian. Apa yang harus dilakukan ibu dan bapak yang hadir ketika ada orang yang sedang sakaratul maut atau sakit berat menuju kematian? Yang pertama, ojo ditinggal dewi. Karena orang yang sedang sakaratul maut, dia posisi dalam keadaan yang berat ya. Dijelaskan waja'at sakratul mauti bil haq, dan ketika kematian itu datang dengan sebenar-benarnya, dzalika ma kunta minhu tahid. Kematian adalah perkara yang banyak manusia lari darinya. Betul apa betul Bapak Ibu? Banyak orang yang takut dengan kematian karena akan menghancurkan berbagai kenikmatan yang kita miliki dan harus mempertanggungjawabkan semua kelakuan yang pernah kita lakukan. Bahkan ada sahabat Nabi yang bernama Sya'dad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan dan sedikit menggambarkan begitu beratnya ketika roh itu meninggalkan jasad. Dijelaskan ibu dan bapak, al-maut, kematian itu afdi'u haulin fid dunya wal akhirah. Kematian adalah perkara yang mengerikan, yang ditakuti
bagi orang-orang di dunia dan di akhirat adalah mukmin, khususun bagi seorang mukmin. Kenapa? Wa huwa asyaddu min nasril manashir. Karena proses meninggalkan ruh dari jasad itu lebih menyakitkan daripada sayatan gergaji. Wa qardin bil maqarid. Ketika roh ditarik oleh malaikat maut itu lebih menyakitkan daripada sayatan gunting. Wa ghalli fil qudur, dan ketika roh itu ditarik itu menyakitkan, lebih sakit daripada guyuran air yang mendidih. Walau annal mayyit, seandainya ada mayit, nusira fa akhbara ahlu dunya, mayit ini hidup lagi, kemudian bercerita kepada penduduk dunia bil maut, tentang beratnya orang yang meninggal, ma intafa'u bi'ais, maka tidak ada satupun orang yang akan bisa hidup dengan bahagia, wala ladhu bin naum, dan tidak ada satu orang yang bisa nyenyak ketika tidur, saking beratnya orang sakaratul maut. Kita lihat saja Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana prosesi roh beliau meninggalkan jasadnya. Jadi ibu dan bapak, ketika Nabi selesai takziah dari makam baki, perjalanan pulang ke rumah, Nabi di jalan mulai panas, mulai demam. Sampai rumah sakitnya makin parah, sampai-sampai Nabi ini tidak bisa mengimami sholat isya. Lalu memanggil Ali menantunya, ya Ali Reneo, tolong panggilkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam menggantikan aku, karena aku rakuat iki, ngadeg rakuat. Kemudian istri Nabi yang bernama Aisyah protes, ya Rasulullah, suamiku yang jadi imam sholat isya mbok ojo Abu Bakar As-Siddiq, bapakku to ya. Lah ngopo? Bapakku itu rajulun raqiq, orang yang hatinya lembut. Idza qara'al Qur'an yabki, kalau baca Al-Qur'an pasti nangis. Nanti suaranya tidak terdengar kepada jamaah yang di belakang. Tapi Nabi tetap kekeh, yang menggantikan adalah Abu Bakar. Ini syarat, nek aku mati pemerintahan Islam ini yang melanjutkan Abu Bakar. Singkat cerita, ketika roh Nabi mulai ditarik, Nabi bilang kepada Ali, ya Ali, bawakan untuk aku bejana yang diisi oleh air. Siap. Maka Ali membawa bejana ini. Kemudian ketika sudah dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi memasukkan kedua tangannya dan mengusapkan air ini ke wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah, tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Inna lil maut, sesungguhnya kematian itu sakarat, pasti akan diawali dengan sakaratul maut. Kenapa Nabi mengusapkan air ke wajah beliau? Untuk meringankan beratnya sakaratul maut. Pak Dede, kenapa Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga masih merasakan beratnya sakaratul maut? Para ulama menjelaskan ada dua hikmahnya. Hikmah yang pertama, ini adalah informasi untuk umatnya. Hei umatku, kalau kalian melihat ada orang yang sakaratul maut meninggal, jangan engkau nilai, jangan engkau anggap apa yang kau lihat itu gampang. Kalau kita lihat orang yang meninggal dengan mata kita, paling-paling kata ayo gampang-gampang wae. Tapi hakikatnya yang dialami orang ini itu sedang mengalami perkara yang berat. Hikmah yang kedua, kenapa Nabi Muhammad masih merasakan sakitnya sakaratul maut? Untuk menaikkan derajat kemuliaan beliau besok di akhirat.
Dijelaskan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi menjawab, al-anbiya, yaitu para nabi, ibu dan bapak. Termasuk Nabi Muhammad diberikan sakit ketika wafatnya untuk menaikkan derajat beliau. Tapi ingat, sakitnya roh diangkat dari jasad bagi orang-orang yang baik dan soleh, sakitnya ora suwe. Kaya di cuit disampung ngono lho. Apa Pak Dede pernah, aku ya orang pernah mati maksudnya. Jadi nggak bisa menceritakan secara detail. Tapi ibaratkan begini, kalau sapi disembelih pakai pisau yang super tajam, tempel, tekan, tarik, maser, kan rampung cepat lah. Semakin cepat sapi ini tidak merasakan sakitnya gur sedelu. Tapi kalau pisaunya ini ketul, tumpul, ditempel, tekan, itu menyiksanya dan sakitnya luar biasa. Itulah perumpamaan orang yang baik dan orang yang buruk ketika rohnya ditarik. Ibu dan bapak, saya akan jelaskan lebih detail biar kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita akan bercerita bagaimana proses ruh orang yang baik ketika ditarik dari jasad. Nah, jadi poin ini kita akan membahas roh yang baik ketika ditarik dari jasad. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, ketika orang mukmin ini rohnya mulai ditarik, dia meninggalkan dunia menuju akhirat, nazala ilaihi malaikah, akan turun dari langit yaitu malaikat, yang malaikat ini wajahnya bercahaya, ka'anna wujuhahum asyam, wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan turun dari langit tidak dengan tangan kosong. Malaikat ini membawa dua perkara, ibu dan bapak. Perkara yang pertama, kafanun min kafanil jannah, membawa kafan, kain kafan yang berasal dari surga. Yang kedua, wahanut min hanutil jannah, membawa parfum yang parfum ini berasal dari surga. Kemudian malaikat ini duduk di dekat orang yang mau meninggal, ya, maddab basar, sejauh mata memandang. Jadi mantap tenanan. Selain malaikat yang membawa kafan dan parfum, akan datang malaikat satu lagi. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam, akan datang malaikat maut alaihi salam, ya. Kemudian malaikat maut ini yajlisu inda ra'sihi, akan duduk di dekat orang yang mau meninggal. Makanya ibu dan bapak, kalau kita hadir di dekat orang yang sedang mau meninggal, mulut kita dijaga tenanan, ojo ngomong celok metan. Karena di dekat orang yang mau meninggal banyak para malaikat. Kalau kita ngomong celometan, maka malaikat akan mengaminkan apa yang kita ucapkan. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Idza hadartumul marid, apabila kalian mendatangi orang yang sakit, awil mayyit, atau mendatangi orang yang sedang sekarat menuju kematian, fayaqulu, maka ucapkanlah khairan, yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaika, karena malaikat yang ada di dekat orang yang sekarat ini, yu'amminuna ma taqulun, akan mengaminkan apa yang panjenengan ucapkan. Jadi kalau di dekat orang sakit, orang sekarat, omongan kita dijaga, nek ngomong sing apik. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika malaikat maut sudah duduk di dekat orang yang mau meninggal, dan malaikat maut ini duduknya di dekat kepala, berarti roh itu ditarik mulai dari kepala.
Makanya orang yang mau meninggal yang pertama kali dingin bagian kakinya, karena dari kepala. Malaikat maut ini, malaikat Israel kalau orang Indonesia bilang itu dari arah kepala, kakinya mulai dingin. Tapi malaikat maut ini ketika menarik rohnya orang yang baik, dia menggunakan cara yang baik. Dijelaskan, ya raketo, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau dari jasad, ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah, waridwan, dan menuju rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Kemudian roh ini akan meninggalkan jasad sebagaimana keluarnya dijelaskan oleh Nabi, kama tasillu qatratun min fisiqa. Roh ini akan keluar seperti keluarnya air dari teko. Kalau air keluar dari teko, keluarnya gampang, semut, halus, tidak tersendat-sendat. Jadi tur cepat, karena kan nggak ada penghalang, masuk langsung cepat. Nah kemudian ketika sudah ditarik dengan lembut, cepat, roh ini oleh malaikat Israel atau malaikat maut langsung diserahkan kepada malaikat yang membawa kain kafan. Roh itu kemudian diletakkan di sana, diberikan parfum, yang parfum ini ala wajhil ardi, lebih harum daripada parfum yang ada di alam dunia. Saya ngambil dari YouTube tentang video orang yang sedang sakaratul maut. Ini pegawai konter ya. Jadi orang yang mau meninggal, ketika rohnya mulai ditarik, malaikat maut datang, orang yang meninggal itu bisa melihat malaikat maut. Orang yang meninggal itu seperti seekor ayam yang disembelih, Bapak Ibu. Nah, tapi orang yang baik ketika rohnya ditarik, dijelaskan innalladzina qalu, orang-orang yang mereka ketika masih hidup berkata Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian orang ini istiqomah. Jadi saya tafsirkan, orang ini ketika masih hidup dia orang muslim yang bertauhid kepada Allah. Dan ketika hidup, istiqomah artinya dia menjalani ibadah sesuai petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu penyebab su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk ketika masih hidup, mereka menyelisihi sunnah-sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Dan malaikat ini akan berkata, ala takhafu, hei jiwa yang baik, ojo wedi, wala tahzanu, ojo sedih, aku datang menghampiri kamu, wa absiru, untuk menyampaikan kabar gembira, bil jannah, bahwasannya kamu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, allati kuntum tu'adun, yang sudah Allah janjikan kepada sampean. Makanya beberapa mujahid yang wafat, mereka wafat dengan posisi mulutnya tersenyum bahagia. Dijelaskan dalam hadis wayyara maq'aduhu, beberapa mujahid mereka ketika akan meninggal rohnya ditarik, Allah menampakkan mereka tempat tinggal minal jannah, besok di dalam surga. Jadi mereka tuh bahagia.
Dan ketika rohnya ditarik dari jasad dengan lembut seperti air yang keluar dari teko, malaikat pun akan memberikan ucapan selamat. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau. Masuklah engkau ke dalam surga disebabkan karena engkau ketika masih di alam dunia tetap istiqomah jadi orang yang baik. Hari kini tetap istiqomah jadi wong apik wangel, Pak. Godane wakeh, Pak. Betul apa betul, Pak? Ad-dunya ya halwatun khadiratun. Dunia itu begitu manis dan hijau, Pak. Kalau kita nggak punya prinsip hidup, wah wis Pak, puntang-panting pasti. Nah, Ibu dan Bapak, ketika roh ini sudah diterima oleh malaikat yang membawa kafan, roh ini dibawa kemana, Pak Dede? Dilaporkan dulu ke langit. Dinaikkan dulu ke langit. Langit 1, 2, 3, 4 sampai langit ke-7. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, fayas'aduna biha, kemudian roh ini dinaikkan ke langit. Fala yamurruna yakni biha ala malai min malaikati. Jadi ketika roh ini melewati malaikat yang dilapis langit pertama, kedua, ketiga, keempat, para malaikat di sana qalu akan berkata, "Ma hadzal ruhu thayyib?" Apakah yang kamu bawa ini rohnya orang yang baik? Soalnya harum. Jadi mereka itu penasaran tuh. Wah, bune wangi tenanan. Kata malaikat yang membawa roh ini mengatakan, fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yasma'una biha fid dunya. Dan malaikat yang membawa roh ini mengatakan, iya, ini adalah rohnya orang yang baik, namanya fulan bin fulan, menggunakan nama yang dia miliki ketika masih hidup di alam dunia. Terus kayak gini ditanya malaikat di setiap lapisan langit sampai langit ke-7. Dijelaskan ilas sama isabi fayaqulullahu azza wa jalla, ketika sudah sampai langit ke-7 Allah mengatakan uktubu kitab abdi fi illiyin, tuliskan nama orang ini di dalam kitab illiyin. Apa itu kitab illiyin? Dijelaskan dalam Quran surah Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kalian apa itu kitab illiyun? Kitabum marqum, sebuah buku yang isinya catatan orang-orang yang baik. Dan kalau ada orang yang namanya ditulis di kitab illiyin, yashhaduhul muqarrabun, akan disaksikan oleh para malaikat namanya ditulis di sana. Ketika namanya sudah ditulis, roh ini kemana lagi Pak Dede perjalanannya? Kemudian Allah mengatakan, wa'idduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakan manusia ini dari tanah, dari bumi. Wa fiha u'idduhum, maka aku kembalikan dia ke bumi. Kemudian wa minha ukhrijuhum, dan kelak aku akan bangkitkan dia dari bumi juga. Ketika roh ini dari langit ke-7 dikembalikan lagi ke bawah, Pak. Ketika sampai dikembalikan ke bawah, masuk lagi ke alam barzahnya. Kemudian ketika mayit ini mulai dimasukkan ke dalam liang lahatnya, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dibawa ke kuburan, dikuburkan. Yang takziah mulai meninggalkan makamnya, mayit ini di alam kuburnya mampu mendengarkan suara langkah kaki orang-orang yang takziah mendatangi dia. Dijelaskan Ibu dan Bapak, ketika yang takziah sudah pergi semua, fayatihi malakani fayujlisanihi fayakullani lahu, maka malaikat penanya akan mendatangi orang ini, dan orang ini disuruh ijlis, sit down please, duduk kamu. Ketika sudah duduk, langsung diberikan 4 pertanyaan yang kita sudah tahu semua. Man rabbuka, kalau dia orang yang baik, Rabbi Allah. Ma dinuka, kalau dia orang baik, dinil Islam.
ma hadzal rajul alladzi bu'itsu fikum, dan siapa lelaki yang diutus oleh Allah mendatangi kalian, kalau dia orang baik, huwa Rasulullah. Ditanya lagi, wa ma ilmuka, dari mana ilmu yang kau dapatkan? Qara'tu kitabullah, saya membaca Al-Qur'an, ibu dan bapak. Selesai diberikan pertanyaan-pertanyaan, anna sadaqa abdi, ada suara dari langit, orang ini telah jujur. Kemudian dia akan mendapatkan nikmat kubur selesai diberikan pertanyaan. Dia akan bahagia di alam kuburnya. Fa'afrisuhu minal jannah, akan dibentangkan kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dia dikenakan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan dibukakan pintu dari surga sehingga rauhiha, udara segar akan masuk ke alam kuburnya. Watibiha, bau parfum surga akan masuk ke alam kuburnya. Wa yufsahul lahu fi qabrihi madda basar, dan akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Makanya bagi orang yang soleh, bagi orang yang baik, meninggal dimasukkan ke alam barzakh kuburan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi perkara yang membahagiakan. Loh kok bisa? Orang yang soleh nikmati waktunya istirahat. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abdul Mukmin, orang mukmin yang baik kalau meninggal dimasukkan ke dalam kuburan, yastarihu min nasabi dunia, dia ini istirahat dari capeknya hidup di alam dunia. Neng dunia kesel napa mboten, Pak? Aduh. Maem banyak siti, wetenge ya loro, pedes siti ya loro, saya tua, tenaga ya saya kurang. Kan susah kerja hidup di dunia, Pak. Makanya dengan meninggal itu istirahat dari capeknya hidup di dunia. Wa adaha illa rahmatillah, dan dia menuju kasih sayangnya dari Allah, akan mendapatkan nikmat kubur. Neng kuburan sepi Pak Dede, ora enek kancane, ora enek TV, ora enek HP. Dikancani amal soleh jenengan. Dijelaskan ibu dan bapak, orang yang meninggal ahluhu wa maluhu wa amaluhu akan mengiringi dia sampai kuburannya. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, dan keluarganya serta hartanya akan meninggalkan dia. Kalau suami yang ninggal istrinya sudah dikuburkan, suami golek sing anyar neh. Kadang-kala begitu juga sebaliknya ya Pak. Suami ini meninggal, istrinya cek wayu, cek singset golek suami wanyar. Anak-anak itu serbut warisan Pak. Aduh. Yang masih setia wa yabqa amaluhu, yaitu amal solehnya. Maka saya itu kadang-kadang mikir, saya itu mempersiapkan di masa tua biar badan saya sehat, kuat, iso ngomong cucu, tak jaga pola makan dan olahraga. Tak semangat tiap hari lari saya. Terus saya mikir, menyiapkan hari tua saja saya mati-matian kayak gini. Padahal ada yang harus lebih dipersiapkan, yaitu menyiapkan kematian. Kalau kematian kan pasti. Saya juga harus mikir, saya di dunia mikir piye caranya punya rumah yang enak, kendaraan sing apik, gaji sing nyenengke. Tapi saya jarang kita ini mikir piye caranya di kuburan yo uripe penak itu loh. Nah, ibu dan bapak, amal soleh ini akan datang. Absir billadhi yasurruka, aku mendatangi engkau untuk memberikan kabar gembira. Orang ini mengatakan, man anta, lah kowe iki sapa? Yang bercahaya ini mengatakan, anna amaluka sholih, aku adalah amal solehmu, tak kancani neng jero kubur ra enek TV, ra enek HP ngono ya. Jadi istirahat bahagia di sana, ibu dan bapak. Kemudian ada pertanyaan di daerah Jembungan, daerah Banyudono. Saya rutin ngisi di sana setiap Rabu ketiga, sekarang geser. Tempatnya kepala sekolahnya SMA Batik gitu loh. Nah, ibu dan bapak, ada yang tanya, Pak Dede, lah kita kan tidak bisa bahasa Arab, apa bisa menjawab pertanyaan besok kalau di alam kubur, Pak Dede? Auto iso, Bu.
oleh Allah akan diteguhkan iman panjenengan di alam kubur sehingga mampu menjawab semua pertanyaan yang jenengan wong sing apik. Dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladziina amanu bil qaul. Orang-orang yang ketika masih hidup dia beriman kepada Allah dengan ucapannya, sabit fil hayati dunya. Ketika masih hidup di alam dunia akan diberikan keistiqomahan wa fil akhirah, dan kalau meninggal dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan imannya akan dikuatkan sehingga mampu menjawab semua pertanyaan di alam kubur. Sampai sini bisa diterima Ibu dan Bapak? Udah capek apa belum? Tinggal 6 menit lagi. Sekarang saya mau cerita jiwa yang buruk. Nanti saya mundur dikit, enggak apa-apa ya Pak ya? Saya juga nggak ada acara habis isya, jadi nyantai mawon. Nah, ini cerita sekarang kalau rohnya orang yang jelek ditarik. Beda Bu, perlakuan malaikat. Sopo sing nandur ya bakal ngunduh. Dalam Quran surah Al-An'am dijelaskan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Orang-orang yang zalim ini ketika rohnya ditarik, mereka bisa melihat malaikat yang mendatangi mereka Ibu dan Bapak. Ini saya ambil dari channel YouTube. Ketika orang sedang sekarat di rumah sakit, rohnya ditarik, dia bisa melihat Bapak Ibu. Jadi orang-orang zalim ketika rohnya ditarik, mereka akan melihat malaikatnya. Lalu malaikat ini basitu aidihim, akan menjulurkan tangannya, dipukul-pukul orang jelek ini. Hei, ukhriju anfusakum, keluar engkau dari jasad. Matu, dipukul-pukul Bapak Ibu, diperlakukan dengan kasar. Al-yauma tuzzauna, hari ini adalah hari yang menyedihkan untuk kamu. Adzabul huni, engkau akan mendapatkan siksaan bima kuntum taqulun, disebabkan ketika engkau masih hidup di alam dunia mengatakan Allahi ghairul haq, Allah ini tidak menurunkan ayat-ayat yang benar Ibu dan Bapak. Jadi diperlakukan dengan kasar, dipukul rohnya. Dan dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, roh orang yang buruk ketika meninggalkan jasad, fatufarraqu fi jasadihi, roh ini meninggalkan jasad, fayantazi'uha, roh ini akan ditarik, kama yuntazza'u, seperti menarik as-safut min sufufil mablul, menarik wol yang basah. Wol basah ini nempel di kawat yang berduri, ditarik, wol, artinya menyakitkan luar biasa Ibu dan Bapak. Makanya ada yang mengatakan seperti yaitu kawat berduri dimasukkan ke dalam mulut lalu ditarik Pak. Yo nek ditarik langsung brodo, nek tarik angel lebok kene. Ora medeni, tarik ne lebok kene. Makanya Ibu dan Bapak yang hadir, meninggal secara mendadak itu harus bahagia. Karena menjenengan mendapatkan takhfif, keringanan dari sakaratul maut. Dijelaskan dalam hadis riwayat Abdul Razak, mautul fujaa takhfifun 'alal mu'min. Meninggalnya seseorang secara mendadak itu keringanan dari Allah. Salah satunya mendapatkan keringanan dari sakaratul maut. Saya pernah dampingi donatur yang mau meninggal di rumah sakit Panti Waluyo, wis seminggu ning ruang ICU lho Pak. Aku sing nonton wedi.
Seminggu. Yang sakit juga rekoso, karena seminggu rohnya tarik leboke tok medeni, ahlu waris ya rekoso bayar biaya rumah sakit, rekoso kabeh ibu dan bapak. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sama juga ketika roh ini ditarik dengan kasar dan berat, diletakkan di kain yang buruk, mengeluarkan bau busuk, sehingga dibawa ke langit. Setiap lapis langit yang dilewati roh busuk ini geger kabeh. Iki apa sih? Apakah ini roh yang buruk? Naam, iya, fulan bin fulan disebutkan. Kemudian sampai ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah, tulis orang ini di dalam kitab Sijjin, kitabnya orang-orang yang buruk. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sungguh kitab Sijjin itu adalah kitab yang berisi orang-orang yang suka berbuat keburukan ketika masih hidup di alam dunia. Selesai ditulis namanya dia di dalam kitab Sijjin, maka roh ini dikembalikan lagi ke bumi. Karena roh ini aku ciptakan dari tanah, aku kembalikan ke dalam tanah, dan kelak aku akan bangkitkan dia dari tanah, dan dia dilemparkan dari langit. Beda dengan roh yang baik, itu baik, ini dilemparkan begitu saja. Dijelaskan, wa may yusyrik billah, barang siapa ketika masih hidup suka melakukan dosa-dosa besar, faka'annama kharaja minas sama, dia ini seperti orang yang dilemparkan dari langit begitu kasarnya. Fatahtafuhu thair, dan disambar oleh burung, entah dibawa kemana ibu dan bapak. Kemudian ketika roh ini sampai tanah ke alam barzahnya, sama yang takziah. Nambah 5 menit enggak apa ya? Iki bacut arep tak. Nah, sampai alam barzahnya yang takziah ini, kemudian pada pulang sama didudukan. Ditanya man rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka, semua ditanya semua. Karena nggak bisa jawab, la adri, jeger. Raiso jawab nih, jeger. Terakhir dia akan mendapatkan siksa kubur. Fa'afrisuhu lahu minan nar, dibentangkan untuk dia bara api dari neraka. Diberikan untuk dia kasur dari bara api dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, kemudian pintu neraka dibukakan. Fayatihi min harriha, panasnya neraka masuk ke alam kuburnya. Wasammumiha, bau busuknya neraka masuk ke alam kuburnya. Wadoyyaku alaihi qabruhu, kemudian kuburannya menyempit. Hatta tahtali fihi adla'uhu, sampai menyilang tulang rusuk kanan dan kirinya. Dia menderita selama-lamanya di alam barzah, sampai menunggu dibangkitkan oleh Allah, oleh malaikat Israfil yang meniupkan sangka kala. Makanya kuburan itu sesuatu yang mengerikan ibu dan bapak. Dijelaskan dalam riwayat Ibnu Majah, innal qabra awwalu manazil akhirah, kuburan itu adalah terminal pertama menuju kampung akhirat. Fa inna zaminhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisyaru minhu, maka perjalanan selanjutnya akan gampang. Barang siapa di alam kuburnya sudah mendapatkan siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, perjalanan selanjutnya akan sulit, akan berat. Makanya kita memohon kepada Allah berlindung dari siksa kubur sehari sampai 5 kali dalam tahiyat akhir. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya diriku, a'udzubika, berlindung kepada Engkau ya Allah, min adabi jahannam, dari siksa neraka jahanam, wa min adabil qabri, dari siksa adab kubur. Nah ibu dan bapak, kesimpulan ini, kalau roh orang yang baik dicabutnya lembut, semut, dikasih ucapan salamun alaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau, diperlakukan dengan baik, melewati 7 lapis langit dengan harum,
Kemudian ditulis di dalam kitab Illiyin, bukti dia itu adalah orang yang baik. Dikembalikan ke alam kuburnya dan mendapatkan nikmat kubur kayak orang turu pas tangi, segere istirahat dari capeknya hidup di alam dunia. Tapi kalau orang yang buruk, coba dicabutnya kasar, diantem isik barang, Muhammad tua, mau diantem isik, ditariknya enggak semua tapi seperti menarik kain yang nempel di kawat yang berduri. Ketika ditarik susah mabul, sakit sekali. Kemudian bau busuknya luar biasa sampai geger kabeh, dan ditulis di dalam kitab Sijin. Lalu dikembalikan ke alam barzahnya dan mendapatkan siksa kubur. Padahal hidup di bawah tanah itu lebih lama daripada di atas tanah. Pak Dede, terus bagaimana? Ada sebagian masyarakat meyakini kalau ada orang yang meninggal selama 40 hari rohnya masih berkeliling tawaf di sekitar rumahnya. Apakah benar? Memang ada hadisnya, Pak. Dijelaskan idza matal mu'min, ketika seorang mukmin itu meninggal, hama ruhu haulu darihi, ruhnya akan mendatangi rumahnya dan berkeliling syahron, selama 1 bulan. Fayanduru illa man khallata min iyalihi, kelilingnya untuk apa? Untuk melihat keluarga yang dia telah tinggalkan. Kaifa yaksimu maluhu, bagaimana keluarganya membagikan harta-hartanya. Wa kaifa yu'addi duyunahu, dan bagaimana keluarga-keluarga membayar hutang-hutangnya. Tapi hadis ini sanadnya tidak jelas. Di beberapa kitab induk hadis, kutubut tis'ah, itu tidak ditemukan. Ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab masyhur. Nah, ini literasinya, Pak, sudah saya ambilkan. Jadi sanadnya itu tidak jelas. Berarti ibu dan bapak, orang yang sudah meninggal berada di alam barzah tidak bisa lagi ke alam dunia. Dalilnya ada dalam Quran surah yaitu Al-Mu'minun ayat 100. Hatta idza jaaha ahadumul maut, ketika kematian mendatangi salah satu di antara kalian, qala, kemudian orang ini mengatakan, rabbirji'u, kembalikan aku ke alam dunia ya Allah, la'alli, saya pasti akan melakukan a'malu sholihan, amalan kebaikan, fimma taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, kala innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuman kalimat yang keluar dari mulutnya. Nek urip lagi ya ora mungkin amal soleh. Kemudian, nah ini penting, wa min waraihim, di hadapan mereka barzakhun. Nah, ada kalimat barzakhun. Para ahli tafsir menjelaskan alam barzakh adalah benteng pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Tengah-tengahnya ada alam barzakh. Kalau sudah masuk alam barzakh, tidak mungkin bisa lagi ke alam dunia. Makanya kasus Rohfina yang dulu trending topik itu loh, Rohfina itu tidak bisa memasuki jasadnya temennya. Lalu siapa yang memasuki jasad temannya Vina, Pak Dede? Bangsa jin. Rohfina sudah berada di alam barzakh, tidak bisa lagi ke alam dunia. Nah, misalnya Pak Dede, tadi hari ini ada orang meninggal. Tadi malam habis sholat isya, aku ngelewat depan rumahnya, kowongnya lagi duduk ucang-ucang kaki. Lagi isya Allah. Yang harus kita tanamkan akidah di dalam hati, yang meninggal rohnya ada di alam barzakh. Kalau itu misalnya ada yang nampak, paling-paling mentok bangsa jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Kita takut Pak Dede. Bangsa jin kalau berani menampakkan kayak gitu sedang berada di posisi paling lemah. Ikan hiu itu ganas kalau berada di lautan. Tapi kalau ikan hiu loncat ke daratan, ke pantai, melemah dia, Pak.
Begitu juga dengan bangsa jin. Kalau dia menampakkan, makanya Nabi Ibrahim melempar syaitan ini yang mengganggu dia akan melaksanakan perintah Allah. Saat itu diuji untuk menyembelih siapa? Anaknya. Jelas nama buatan niki. Pak Dede, apakah bangsa jin itu bisa membunuh kita, Pak Dede? Kalau secara langsung tidak bisa. Jin itu membunuh manusia menggunakan perantara. Contoh disampaikan oleh Ustaz Khalid Baslama. Jadi suatu malam Nabi sedang sholat tahajud, tiba-tiba ada seekor tikus yang nyenggol lampu tintirnya sehingga jatuh ke sejadahnya Nabi dan terbakar sejadahnya. Lalu Nabi itu memadamkan api ini. Lalu Nabi mengatakan, sungguh yang menunggangi tikus itu adalah syaitan yang menggerakkan tikus itu sehingga nyenggol tintir. Jadi secara langsung bangsa jin itu tidak bisa. Bisa diterima nggih? Ini masih banyak materinya. Kita sambung besok-besok lagi aja ya. Jadi intinya kalau ingin roh kita diperlakukan baik, mendapatkan nikmat kubur yang baik, yo kelakuane yo sing apik. Sapa sing nandur yo bakal nunduk. Nek jenengan lagi susah, males dan berat beribadah, ingat khofatil jannah bil makari. Memang surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai oleh hati kita. Jadi dipaksa berbuat amal soleh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini baru jam 7 kurang 10. Pak, cukup? Boleh, alhamdulillah. Kadang kita sering mendengar kalau orang meninggal harus dijawab ini. Dan juga karena ada setan yang mengganggu, karena kita bisa melakukan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang setan juga mengganggu kita sampai kita. Gimana dengan? Wah, ini materi selanjutnya ini udah tak siapkan tuh. Kenapa kalau ada orang yang sakaratul maut ojo ditinggal dewe? Karena orang yang mau meninggal ini selain sengsara, ruhnya ketika ditarik lagi loro-lorone tetap diganggu oleh syaitan. Syaitan teko qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengusir aku dari surga dan engkau mengecap aku makhlukmu yang hina, pokoknya aku bersumpah serapah akan menghalangi semua anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus, termasuk ketika sekarat setan teko kok. Ayo Bu, tuku gelang iki ning Semar Nusantara. Ini potongan gede modelnya apik-apik loh Bu. Jadi kalau meninggal nggak la ilaha illallah yang keluar nanti gelangku. Nah termasuk ojo ditinggal dewi. Ini lebih luasnya pertemuan selanjutnya. Nah intine betul orang yang meninggal ojo ditinggal dewi. Talqin itu sifatnya bantu. Besok lebih jelas lebih detailnya ya. Sampun Mas. Sudah ya Pak ya. Udah jam 6.54 nanti adzan terus sholat. Saya tutup langsung nih. Nggih, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.